Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain yang kita sembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selain mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufiknya, hidayahnya, inayahnya, nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkunjung di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diguyur hujan, insyaallah niat kita dari rumah menuju masjid adalah karena ibadah kita melaksanakan sholat wajib, sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan pada hari ini, karena ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari yang sangat mulia, hari Jumat. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita, ibadah kita, zikir kita, duduk di masjid kita ini mendapatkan nilai baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beliaulah yang menuntun kita, membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang keislaman ini, menuju alam yang terang benderang dalam rangka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini khotib mengajak kepada kita semua, jamaah kita semuanya, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan orang yang bertakwa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat. Allahumma amin. Bapak-bapak jamaah sholat Jumat rahimakumullah, bahwa kehidupan di dunia ini sudah menjadi sunatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang maju,
maju ekonominya, maju kehidupannya, ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Itu merupakan sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini ditakdirkan oleh Allah atau diberikan oleh Allah kehidupan di dunia ini adalah bahagia, itu tetap kita bersyukur kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit, ekonomi tidak mapan, tapi tetap kita harus beribadah, kita bersyukur oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya akan mengutip atau menggambarkan sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat bahagia, bahagia kehidupannya, bahagia hartanya, bahagia usahanya, bahagia kehidupan dengan anak-anaknya. Pada waktu itu Nabi Ayub adalah orang yang terkaya, tetapi apa, Nabi Ayub alaihissalam ini tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada suatu saat adanya ketaatan Nabi Ayub alaihissalam, setan laknatullah mohon kepada Allah akan menguji, supaya Allah menguji kepada Nabi Ayub alaihissalam, taatnya karena hartanya, taatnya harta karena bahagianya, taatnya karena anaknya yang berhasil. Tetapi ketika Nabi Ayub alaihissalam semua usahanya, semua anak-anaknya, semuanya habis, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan penyakit yang konon katanya 18 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Oleh karena itu, dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, ketika dia uji dengan hartanya tetap beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah. Ketika diuji dengan penyakit tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada goyah. Kata setan, baru dia diuji dengan anaknya, tetap dia beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Ketika diuji dengan hartanya, tetap dia melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena keimanan itu yang dia taat kepada Allah, bukan karena kedudukannya, bukan karena ketika dia musibah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji penyakit, tetap dia itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan, dasar keteguhan Nabi Ayub alaihissalam yang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada jamaah semuanya, walaupun bagaimana keadaan kita, walaupun bagaimana posisi kita, kita harus tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu ketika itu Nabi Ayub disuruh sama istrinya, ya Nabi Ayub, berdoa kepada Allah, engkau adalah nabi, pasti akan dikabulkan doanya. Kata Ayub, saya diberikan umur 80 tahun, saya diberikan sakit 16 tahun. Ini tidak terbayang 16 tahun. Apabila kita diuji sampai tahunan sakit, luar biasa bagaimana keteguhan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia yang biasa. Kata Ayub, saya malu berdoa kepada Allah yang sudah diberikan waktu umur 50 tahun, 70 tahun, tetapi diuji oleh Allah, diberikan sakit. Banyak yang sakit atau banyak yang tidak sakit. Oleh karena itu Nabi Ayub malu. Tetapi karena demikian taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, taatnya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesembuhan, suruh menjejakkan kakinya, akhirnya keluarlah air akhirnya dia untuk mandi, air itu untuk diminum, sakitnya hilang karena
dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan laknatullah menggoda Nabi Ayub tidak akan bisa menggoda karena keteguhannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, yaitu bahwa kita hidup di dunia apabila kita ditimpa musibah, apabila kita diberikan ujian kepada Allah, baik itu hartanya hilang, baik itu anak-anak kita tidak berhasil, atau anak-anak kita sakit, atau kita sakit, kita harus tetap beriman kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia biasa juga harus berikhtiar, karena itu wajib bagi manusia untuk berikhtiar. Umpamanya kita sakit, kita juga harus ke dokter. Umpamanya kita sakit, kita juga berobat, tetapi harus kita sabar. Semua itu manusia tidak bisa menghindari atau tidak bisa mengelak apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sabar inilah yang akan diberikan kemudahan, yang akan diberikan hidayah ketika manusia tidak mengeluh, tidak manusia tidak membantah atau tidak ikhlas. Oleh karena itu, kalau manusia itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita juga akan diberikan kemudahan. Karena ini ada pelajaran. Yang diuji berat adalah para nabi, yang diuji berat para sahabat Nabi, yang diberi uji berat adalah para orang-orang yang soleh. Itu akan diberi ujian yang sangat berat. Oleh karena itu, seandainya kita cuma diberikan hujan mau ke masjid, tapi kita adalah tetap teguh karena niat kita untuk ke masjid melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan atau apa yang kita terima, apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan hikmah dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak jamaah sholat Jumat berjamaah, oleh karena itu kita harus betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita semuanya akan menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan orang-orang yang soleh, akan selalu taat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ridho, yang selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum fas'aluhu ni'amahu yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis